Kok takut ya sama bocah-bocah? Kok pada takut ya? Bocah-bocah loh yang dilawan Gibran bocah. Siapa satu lagi nama anaknya itu lupa gue. Gibran bocah, Kaisang bocah. Masa takut sama bocah-bocah? Jujur di saat mendengar kata itu saya akan pulang ke Solo. Rasanya kita nggak bisa terima. Ya karena memang jujur kita masih butuh pemimpin. Bangsa dan negara ini masih butuh pemimpin seperti beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel update. Ya teman-teman, seperti yang kita tahu, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Pak Joko Widodo, merupakan presiden yang banyak dicintai oleh rakyat Indonesia. Dan itu terbukti dari data survei, dari tingkat kepuasan yang hampir mencapai 80%. Bagi saya itu adalah sebuah bukti bahwa memang rakyat sepenuhnya, rakyat secara dominan mempercayai, mencintai dari kinerja Presiden Jokowi. Namun akhir-akhir ini seperti yang kita tahu, mungkin ini adalah tantangan terbesar. Mungkin ini juga adalah cobaan yang paling besar buat Pak Jokowi. Ada sebagian orang-orang yang ingin berniat memakzulkan beliau, dan saya berpikir sepertinya itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalau kita lihat dari data survei tingkat kepuasan rakyat yang mencapai hampir 80%, rasa-rasanya itu jauh dari apa yang mereka pikirkan. Namun kali ini saya persembahkan khusus video kompilasi untuk mereka, untuk orang-orang yang mungkin sampai saat ini masih membenci Pak Jokowi. Oke, sebelum kita simak videonya, jangan lupa buat teman-teman subscribe channel update, like dan komen, supaya saya bisa memberikan informasi secara update khususnya tentang politik. Selamat menyaksikan. Masih ingat nggak waktu awal pembangunan proyek ini? Banyak banget yang ngetawain, ngehina. Kapan balik modalnya? Nggak bermanfaat bagi banyak orang. Per Desember aja penumpangnya sudah 1.500.000. Nggak berguna banget ya bagi 1.500.000 orang itu. Kenapa sih setiap proyek atau pembangunan di negara ini harus memperhitungkan balik modalnya kapan? Kenapa nggak kita analogikan bahwa negara ini adalah seorang ayah dan rakyatnya itu sebagai anak? Ketika ayah memberikan fasilitas ke anaknya, otomatis anaknya akan diterima di tongkrongan. Artinya anaknya bisa bersaing di tongkrongan. Gitu loh. Ayolah. Sadar, Indonesia itu udah maju. Pikiran kita yang mesti dirubah sekarang. Jika negara ini menjadi negara dinasti Jokowi, kalian setuju nggak? Bercanda, nggak usah dianggap serius. Cuman menanggapi aja sih yang beredar tentang dinastinya Jokowi. Kok takut ya sama bocah-bocah? Kok pada takut ya? Bocah-bocah loh yang dilawan Gibran bocah. Siapa satu lagi nama anaknya itu lupa gue. Gibran bocah, Kaisang bocah. Masa takut sama bocah-bocah? Aku sih ya, kalau Jokowi bisa jadi presiden seumur hidup, aku pilih Jokowi seumur hidup. Karena baru kali ini aku dapat presiden yang seperti itu, yang benar-benar memikirkan rakyat, yang bisa memajukan Indonesia, yang membawa nama Indonesia ke kancah internasional, disegani bangsa-bangsa lain, yang selama ini nama Indonesia aja orang luar nggak tahu. Sekarang orang sudah berburu ke Indonesia. Karena siapa? Jokowi. Jujur ya, aku sebenarnya gemes ya dengan aktivis-aktivis yang dulu-dulu yang terkenal, yang udah punya nama, si bla 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 bla. Banyak kali aktivis yang udah terkenal. Ternyata mereka bagian daripada partai, memenangkan partai dan memenangkan pejabat-pejabat yang diangkat oleh partai. Sudah yakin mau kalah bikin petisi pemajulan Pak Jokowi. Emang lu kira ini tahun 98 ya? Pada saat tahun 98, Presiden Soeharto diturunkan dari jabatannya, 95% masyarakat Indonesia setuju.
Tapi kalau sekarang 86% masyarakat Indonesia mencintai Pak Jokowi. Coba kamu bayangkan. Atau kalian nih yang bikin petisi yang ada 100 orang tuh, ya. Kalau terjadi pemajulan terhadap Pak Jokowi, apa yang akan terjadi bagi bangsa ini? Kerusuhannya bisa 2-3 kali lipat dari tahun 98. Masyarakat Indonesia sangat mencintai Pak Jokowi. Pikirkan baik-baik. Jangan hanya karena demi keinginan pribadi, ambisi pribadi, terus menghancurkan demokrasi di negara ini. Aku sebagai rakyat yang telah memilih Pak Jokowi 2 kali periode akan maju melawan. Bangsa ini martabatnya naik karena Pak Jokowi. Mantap. Jadi jangan main-main dengan rakyat. Banyak berani banget. Jujur tidak berapa lama lagi kita akan kehilangan seorang pemimpin yang benar-benar ada di hati kita gitu loh. Pemimpin yang menurut saya kurang lebih 10 tahun ini telah menjadi sosok idaman kita. Wah, jujur di saat mendengar kata itu saya akan pulang ke Solo. Rasanya kita nggak bisa terima. Ya karena memang jujur kita masih butuh pemimpin. Bangsa dan negara ini masih butuh pemimpin seperti beliau, Pak ya. Yang betul-betul mengenai hati rakyatnya, siapapun rakyatnya itu. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya rakyat biasa. Tapi bagi saya, ketika mendengar kata Jokowi, saya hanya terlintas di hadapan saya itu adalah orang baik. Orang yang betul-betul dilahirkan bukan untuk dirinya, tapi untuk kehidupan orang banyak. Gak bisa terima Nah, sih. gitu nilainya.